Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dan bisa kita pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dari pemberian nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum-hukum terkait dengan bulan Sya'ban. Kita sekarang berada di pertengahan bulan Sya'ban dan lebih kurang 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban ini ada hukum-hukum yang patut untuk kita perhatikan, sehingga berbagai macam pintu-pintu kebaikan, berbagai macam bentuk-bentuk amal soleh bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban ini. Pertama saya akan membahas tentang kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban. Sebab tasmiyatihi bihadzal ism. Sebab penamaan bulan ini dengan bulan Sya'ban. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menjelaskan wa summiya Sya'banu litasya'ubihim fi talabil miyah. Bulan tersebut dinamai dengan bulan Sya'ban karena mereka orang-orang Arab pada zaman dahulu mereka berpencar-pencar fi talabil miyahi untuk mencari air. Jadi disebut dengan Sya'ban. Sya'ban dari kata tasya'ub artinya berpencar-pencar. Kenapa disebut demikian? Karena orang-orang Arab pada zaman dahulu mereka berpencar-pencar untuk mencari air. Au fil gharad, atau mereka berpencar-pencar untuk mencari tempat tinggal di celah-celah gunung. Ba'da an yakhruja syahrul Rajabil Haram, setelah selesainya bulan Rajab yang merupakan bulan haram. Jadi ada 2 sebab penamaan bulan ini dengan bulan Sya'ban. Yang pertama karena orang-orang Arab mereka berpencar-pencar untuk mencari air, atau sebab yang lain adalah karena orang-orang Arab berpencar-pencar di celah-celah di gua-gua yang ada, yaitu mereka lakukan setelah keluarnya atau setelah habisnya bulan Rajab yang merupakan bulan haram. Ini sebab penamaan bulan ini dengan bulan Sya'ban. Yang kedua kita lihat fadlu syahri Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban. Ada beberapa hadis yang menerangkan keutamaan bulan Sya'ban. Di antaranya adalah annal a'mal turfa'u fihi ila Allah, bahwasanya amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, beliau mengatakan, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa 1 bulan dari bulan-bulan ma tasumu min Sya'ban, sebanyak engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala Rasulullah SAW menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Kata Rasulullah SAW, mengapa beliau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Kata Rasulullah SAW, karena bulan itu merupakan bulan di mana banyak orang-orang yang lalai, banyak orang-orang yang lengah. Baina Rajabin wa Ramadhana, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban banyak diabaikan, dilalaikan oleh manusia untuk melakukan amal soleh. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan bahwa bulan Sya'ban ini merupakan bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Rabbil Alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibba an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka, aku cinta amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kata Rasulullah SAW. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi Usamah bin Zaid melihat Rasulullah SAW berpuasa
atau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, saya melihat engkau ya banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Apa sebabnya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebabnya adalah bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia untuk melakukan kebaikan, di antaranya berpuasa. Dan sebab yang lain adalah karena pada bulan ini amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab ya atau keutamaan bulan Sya'ban yang pertama. Kemudian yang kedua, kasratus siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan ini. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksar min Sya'ban. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ya dalam satu bulan lebih banyak daripada puasa beliau pada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu, rawahul Bukhari. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa ya pada keseluruhan bulan Sya'ban ya. Jadi dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak melakukan puasa lebih banyak daripada puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Artinya sangat banyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada keseluruhan bulan Sya'ban. Ini keutamaan yang kedua, di mana pada bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW banyak melakukan ibadah puasa. Keutamaan Sya'ban yang ketiga adalah ghufranuz dzunubi fi lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa yang terjadi pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Hal tersebut berdasarkan kepada hadis ya, dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni ya semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahid, kecuali orang musyrik atau orang yang ada permusuhannya dengan kerabatnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi Rasulullah SAW menyatakan kepada kita bahwa pada pertengahan bulan Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka semuanya, kecuali dosa orang musyrik atau dosa orang yang memiliki permusuhan ya dengan karib kerabatnya. Jadi di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya ya, dosa-dosa hambanya yang mukmin, yang muslim ya, pada pertengahan bulan Sya'ban ini. Nah, ini ya 3 hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Seterusnya kita lihat apa hikmah kenapa dianjurkan berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 138, kata beliau, siyamuhu katamrin ala siyami Ramadan. Berpuasa pada bulan Sya'ban ini ialah seperti latihan untuk berpuasa pada bulan Ramadan yang akan datang setelah bulan Sya'ban. Li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wal kulfa, supaya orang ketika masuk bulan Ramadan dia tidak merasakan kesulitan dan kepayahan. Bal qad tamarrana ala siyam, ya, karena dia sudah terlatih untuk berpuasa, wa'tadahu, dan sudah terbiasa melakukannya. Wa wajada bi siyami Sya'bana qablahu halawatas siyam, dan karena puasa di bulan Sya'ban itu dia akan menemukan manisnya, akan merasakan manisnya berpuasa, walazzatahu, dan kelezatannya ya. Fa yadkhulu fi siyami Ramadhan biquwwatin wa nashatin, sehingga ia masuk ya
ke bulan Ramadan dengan penuh kekuatan dan dengan penuh semangat. Jadi apa hikmah kenapa dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Sya'ban ini? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hikmahnya adalah supaya orang terbiasa, terlatih ya untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Sya'ban ini seperti latihan persiapan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Sehingga nanti di bulan Ramadan orang sudah terbiasa menahan haus, menahan lapar ya sepanjang hari di bulan Ramadan. Karena sebelumnya sudah ada persiapannya, ada latihannya, yaitu melalui puasa pada bulan Sya'ban. Ya. Kemudian kata beliau lagi, lamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan, karena bulan Sya'ban ini seperti muqaddimah, seperti pendahuluan bagi bulan Ramadan, syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan, maka disyariatkanlah pada bulan Sya'ban ini ibadah-ibadah yang disyariatkan pada bulan Ramadan. Ya, karena bulan Sya'ban adalah muqaddimah, adalah pendahuluan bagi bulan bagi bulan Ramadan, maka pada bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk mengerjakan amal-amal yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan. Minas siyami, seperti misalnya berpuasa. Ya, jadi dianjurkan kita memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. Wa qiraatil Quran, juga membaca Al-Quran. Liyahsulat ta'ahuba, ya supaya liyahsulat ta'ahubu, supaya ada at-ta'ahub, persiapan li talaqqi Ramadan, untuk menerima atau menyambut bulan Ramadan. Wa tartadan nufusu bidzalika ala ta'atir rahman, dan diri terbiasa dengan hal itu, dengan ibadah-ibadah itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Ar-Rahman ya. Jadi rahasia kita dianjurkan untuk melaksanakan ya puasa, melaksanakan tilawah Al-Qur'an pada bulan Sya'ban adalah agar kita terbiasa. Nanti pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah yang mulia tersebut. Ya. Kemudian kita lihat yang keempat, maza yasna'u salafu fi Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu pada bulan Sya'ban? Mereka adalah qudwah, uswah bagi kita, teladan bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam perkara-perkara lain, ya. Apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu ketika sudah masuk bulan Sya'ban? Ya. Dikatakan oleh Salamah bin Kuhail, beliau mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dulu bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Maka pada bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk al-iktsar min tilawah, yaitu memperbanyak tilawah Al-Quranul Karim. Ya, karena zaman dahulu bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para qurra. Qurra adalah bentuk jamak dari kata qari, pembaca Al-Quran. Jadi pada bulan Sya'ban ini hendaklah ya perbanyak tilawah Al-Quran. Mungkin dalam sehari biasanya kita membaca 2 halaman misalnya, maka pada bulan Sya'ban ini ditingkatkan mungkin jadi 3 halaman atau 4 halaman ya, sebagai latihan untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian dikatakan lagi, wa kana Habib bin Abi Tsabitin idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Ya, Habib bin Abi Tsabit beliau mengatakan, apabila telah masuk bulan Sya'ban, ia berkata hadza syahrul qurra. Ini adalah bulannya para qari. Ya, sama dengan yang pertama tadi ya, bahwa bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para qurra, para qari. Ya, ini maksudnya adalah hendaknya bulan ini diperbanyak tilawah Al-Qur'an. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hukum-hukum yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Ya, di tengah-tengah masyarakat kita kenal dengan istilah malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam tersebut ya ada solat khusus yang mereka kerjakan. Bagaimana hukumnya? Ya. Ahkamu lailatul nisfi min Sya'ban, hukum-hukum terkait dengan ya malam nisfu Sya'ban. Ya, dijelaskan di sini, kaifa yujma'u baina hadis idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Bagaimana menggabungkan antara hadis yang berbunyi apabila Sya'ban telah masuk setengahnya, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Ya, ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa jika bulan Sya'ban sudah masuk setengahnya telah berlalu, maka kata Rasulullah SAW, kalian jangan berpuasa. Wa hadis, dan ada hadis lain, annahu sallallahu alaihi wasallam yasilu Sya'ban bi Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Jadi di sini ada secara sepintas lalu ada pertentangan ya.
Di mana hadis yang pertama mengatakan bahwa kalau bulan Sya'ban telah habis setengahnya jangan berpuasa. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyambung puasa bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Ya, bagaimana ulama menggabungkan antara hadis ini? Di antaranya adalah ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ammal hadisul ladzi fihi an-nahyu anis shaumi ba'da intisafi Sya'ban fa huwa sahih. Adapun hadis yang menjelaskan adanya larangan untuk berpuasa setelah setengah dari Sya'ban berlalu, fahuwa sahihun, maka itu adalah hadis sahih. Ya. Kemudian kata Syekh, wal muradu bihi an-nahyu an ibtida'is shaumi ba'da nisfi. Yang dimaksud dengan larangan itu adalah memulai puasa setelah habis setengah dari bulan Sya'ban. Ya, misalnya sekarang sudah 15 hari bulan Sya'ban, kemudian kita mulai baru berpuasa ya pada saat setengah bulan Sya'ban ini telah berlalu. Ini yang tidak dibolehkan, ya. Kemudian amma man sama aksara syahri, adapun orang yang berpuasa pada kebanyakan bulan Sya'ban, awi syahra kullahu, atau dia berpuasa ya pada bulan Sya'ban secara keseluruhan, faqad asaba sunnah, maka dia telah mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Jadi kalau orang menyengaja melakukan puasa setelah bulan Sya'ban masuk setengahnya, habis setengahnya, maka ini dilarang, ya. Tetapi kalau orang sudah terbiasa berpuasa pada bulan Sya'ban, pada tahun-tahun yang lalu dia sudah terbiasa mengerjakan puasa pada bulan Sya'ban, atau dia ya telah berpuasa sejak awal bulan Sya'ban, maka dia boleh melanjutkan puasanya walaupun Sya'ban sudah habis setengahnya, ya. Taib. Kemudian selanjutnya, hal yustahabbu takhsisu yaumin nisfi min Sya'ban bisawmi? Apakah dianjurkan mengkhususkan hari pertengahan Sya'ban untuk berpuasa? Ya, tanggal 15 Sya'ban, apakah dianjurkan ya untuk berpuasa pada hari tersebut seperti yang sering kita lihat, ya. Maka Syekh ya Abdul Aziz Ibnu Baz beliau menjelaskan, takhsisul yaumi al-muwafiqi lin-nisfi min Sya'ban bisawmi fa makruhun la dalila alaihi. Mengkhususkan hari yang bertepatan dengan ya pertengahan bulan Sya'ban untuk berpuasa, mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban dikhususkan untuk berpuasa, kata Syekh, fa makruhun, itu adalah suatu hal yang makruh, hal yang hendaknya dijauhi. La dalila alaihi, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban dengan melakukan puasa, ya. Kemudian selanjutnya, hukmul ihtifal bilailatin nisfi min syahri Sya'ban. Hukum perayaan pada malam nisfu Sya'ban. Ya, bagaimana di sebagian tempat mungkin ya ada perayaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Bagaimana hukumnya? Syekh Ibnu Baz rahimahullah beliau mengatakan, minal bid'ah allati ahdatsaha ba'dun nas, di antara bid'ah-bid'ah yang diciptakan oleh sebagian manusia, bid'atul ihtifal bilailatin nisfi min Sya'ban, yaitu bid'ah perayaan nisfu Sya'ban, wa takhsisu yaumi habisiyam, dan mengkhususkan hari tanggal 15 ini, tanggal 15 Sya'ban atau pertengahan Sya'ban ini dengan berpuasa. Walaisa ala zalika dalilun yajuzul i'timadu alaihi, dan tidak ada dalil mengenai hal yang demikian, dalil yang bisa dipegang, ya. Waqad warada fi fadliha ahaditsu dha'ifah, ya, mengenai malam nisfu Sya'ban ini ada hadis-hadis yang menjelaskan, namun dia dhaif, la yajuzul i'timadu 'alaiha, yang tidak boleh dipegang, ya. Jadi termasuk perkara yang bid'ah dalam agama, ya, yaitu mengadakan perayaan pada malam nisfu Sya'ban, ya, dan juga melakukan puasa pada pertengahan ya bulan Sya'ban. Nah, ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Kalau ada hadis sahih maka kita semua ya akan mengerjakannya, tetapi tidak ada hadis sahih dalam hal tersebut. Ya, yang ada adalah hadis-hadis dhaif yang menjelaskan kelemahannya, yang menjelaskan hal tersebut, hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah ini. Ya. Kemudian hukmu takhsis lailatin nisfi min syahri Sya'ban bis salati wasiyam. Hukum mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan salat dan puasa. Bagaimana hukumnya mengkhususkan salat tertentu ya pada malam nisfu Sya'ban. Demikian pula puasanya pada siang harinya.
Syekh Ibnu Baz mengatakan, "Ma warada fi fadli salati fiha fa kulluhu mawdu'." Semua hadis yang membicarakan tentang keutamaan salat pada malam nisfu Sya'ban, maka semuanya merupakan hadis maudhu' ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Al-ihtifalu bi lailatin nisfi min Sya'ban." Ya, perayaan malam nisfu Sya'ban bis salati aw ghairiha, baik dengan mengerjakan salat atau yang lainnya, wa takhsisu yaumiha bisiyami bid'atun munkarah, dan mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban ini dengan puasa bid'atun munkarah, maka dia merupakan suatu bid'ah yang munkar. Jadi mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan mengerjakan salat, menyambut malam nisfu Sya'ban dengan mengerjakan salat tertentu, kemudian mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban ini dengan puasa, maka itu merupakan suatu bid'ah yang diingkari inda aksari ahli ilmi, menurut mayoritas ulama. Walaysa lahu aslun fi syar'il mutahhar, dan tidak punya dasar dalam syariat yang suci ini. Bal huwa mimma hadasa fil Islam ba'da asri sahabat. Bahkan itu merupakan sesuatu yang baru terjadi di dalam Islam setelah masa sahabat ridwanullah taala alaihim. Jadi mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan solat tertentu, ya, atau mengkhususkan harinya, hari pertengahan bulan Sya'ban dengan berpuasa, maka itu suatu bid'ah yang mungkar menurut mayoritas ulama, ya. Dan termasuk perkara tersebut adalah hal-hal yang baru diada-adakan di dalam Islam setelah masa sahabat yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Syekh Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan, as-sahih anna siyaman nisfi min Sya'ban aw takhsisahu bi qira'ah aw bi zikrin la asla lahu. Yang benar, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau mengkhususkannya dengan qiraah, dengan membaca Al-Qur'an, aw bi zikrin, atau dengan zikir, la asla lahu, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Jadi mengkhususkan malam nisfu Sya'ban ini dengan melakukan ibadah, misalnya ya dengan berpuasa pada siang harinya, atau mengkhususkan hari tersebut dengan membaca Al-Quran, menyengaja mengkhususkan hari tersebut dengan membaca Al-Quran, atau dengan melakukan zikir-zikir tertentu, la aslahu, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Fa yaumun nisfi min Sya'ban ka ghairihi min ayyamin nisfi fi syuhuril ukhra. Hari pertengahan bulan Sya'ban ini sama dengan hari-hari pertengahan bulan-bulan yang lain, ya. Nah, hari pertengahan bulan-bulan yang lain, ya. Kemudian beliau menjelaskan, siyamu yaumin nisfi min Sya'ban bi khususihi laisa bi sunnah, ya. Berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban itu, ya, laisa bi sunnah, tidak sunnah, ya, mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban dengan berpuasa, maka itu tidak merupakan suatu sunnah. Wa iza lam yakun saumuhu sunnah kana bid'ah. Kalau puasanya tidak sunnah, maka puasa tersebut adalah suatu puasa yang bid'ah. Jadi mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban dengan berpuasa itu tidak ada dasarnya. Kalau orang mengkhususkan hari tersebut dengan berpuasa, dia tidak mengerjakan puasa yang sesuai dengan sunnah, tapi mengerjakan puasa yang bid'ah. Lianna shauma ibadah, karena puasa adalah ibadah. Fa iza lam tasbut masyru'iyatuhu kana bid'atan. Kalau kebolehan melakukan puasa di hari pertengahan bulan Sya'ban itu tidak ada, maka puasa yang dilakukan itu adalah puasa yang bid'ah, ya. Kemudian hukmu qiyamu lailatin nisfi min syahri Sya'ban, hukum melakukan salat malam pada pertengahan bulan Sya'ban. Nah, mungkin di sebagian tempat ada yang melakukan hal tersebut, ya, melakukan salat malam khusus pada pertengahan bulan Sya'ban ini. Bagaimana hukumnya? Syekh Ibnu Utsaimin boleh menjelaskan, qiyamu lailatin nisfi min Sya'ban lahu salas maratib. Yang melakukan salat malam pada pertengahan pada pertengahan bulan Sya'ban memiliki tiga tingkatan. Ya. Yang pertama, jika ada orang misalnya melakukan salat malam pada malam nisfu Sya'ban, melakukan qiyamul lail pada malam nisfu Sya'ban, bagaimana hukumnya? Menurut penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, dalam hal ini ada tiga tingkatan. Yang pertama kata beliau, an yakuna lahu adatun fi qiyamil lail,
bahwa ada seseorang yang memiliki kebiasaan untuk melakukan salat malam. Ya, ada orang yang memang sudah terbiasa melakukan salat malam. Fayaf'alu fi lailatin nisfi ma yaf'aluhu fi ghairiha. Lalu ia melakukan salat malam pada malam nisfu Sya'ban sebagaimana dia lakukan pada malam-malam yang lain. Ya. Min ghairi an yakhussaha bi ziyadatin, tanpa mengkhususkan malam nisfu Sya'ban ini dengan suatu ibadah tambahan dari yang biasa dia lakukan, fahaza amrun la ba'sa bihi, maka ini adalah suatu perkara yang tidak mengapa. Ada orang yang memang sudah terbiasa melakukan salat malam, ya, baik di bulan Sya'ban ataupun baik di luar bulan Sya'ban, bulan-bulan yang lain, lalu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban dia sudah terbiasa melakukan salat malam. Bagaimana hukumnya? Dia tidak hanya mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan salat malam misalnya, maka orang seperti itu dia tidak mengapa dia, ya, boleh dia mengerjakan salat malam karena dia sudah terbiasa melakukan salat malam itu, baik bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban ataupun malam-malam yang lainnya. Yang kedua, ini hukum yang pertama yang dibolehkan, ya. Yang kedua apa? An yusalliya fi lailatin nisfi min Sya'ban duna ghairiha minal layali. Fahaza bid'ah. Bahwa dia mengerjakan salat pada malam nisfu Sya'ban, tidak pada malam-malam yang lain. Jadi orang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan qiyamul lail. Ya, padahal di malam-malam yang lain dia tidak mengerjakan qiyamul lail. Dia khususkan malam nisfu Sya'ban dengan qiyamul lail. Bagaimana hukumnya? Fahaza bid'atun. Ini merupakan perbuatan yang bid'ah karena mengkhususkan hari-hari tertentu dengan ibadah-ibadah tertentu memerlukan dalil, ya. Yang ketiga, an yusalliya fi tilkal lailah salawatin zata adadin ma'lumin, bahwa ada seseorang yang mengerjakan pada malam itu salat-salat dengan jumlah-jumlah tertentu, yukarriru kulla amin, lalu dia ulangi salat dengan jumlah-jumlah tertentu itu setiap tahun. Fahazil martabatu asyaddu ibtida'an minal martabati tsaniyah, maka tingkatan yang ketiga ini lebih parah daripada tingkatan yang kedua. Wa ab'adu anis sunnah, dan lebih jauh daripada sunnah, ya. Jadi yang ketiga ini ada orang, ya, melakukan salat dengan jumlah-jumlah tertentu, lalu dia membiasakan mengerjakan salat setiap tahun pada malam pertengahan Sya'ban dengan jumlah-jumlah tertentu yang tidak ada ketentuannya dari agama. Maka orang ini telah melakukan bid'ah yang jauh lebih berat daripada bid'ah yang dilakukan oleh yang kedua, yaitu orang yang mengkhususkan malam Sya'ban dengan salatnya. Kemudian selanjutnya, hal yuqaddaru fi lailatin nisfi min Sya'ban ma yakunu fil 'ami min al-arzaqi wal a'mali wa ghairihi. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ditentukannya rezeki, amal, jodoh dan sebagainya. Apakah hal itu benar? Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, haza batilun. Ini adalah suatu keyakinan yang batil, keyakinan yang yang batil, yang sesat. Meyakini malam nisfu Sya'ban adalah malam ditentukannya rezeki, malam ditentukannya amal, malam ditentukannya umur dan sebagainya. Ada yang meyakini hal seperti itu. Apakah itu ada dasarnya? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan haza batilun. Ini adalah suatu hal yang batil. Fa innal lailata allati yuqaddaru fiha ma yakunu fil am hiya lailatul qadri. Karena malam yang pada malam tersebut ditentukan apa yang akan terjadi pada tahun tersebut, hiya lailatul qadri, adalah malam lailatul qadar. Ya, jadi apa yang akan terjadi dalam satu tahun itu ditakdirkan pada malam lailatul qadar, bukan pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang terakhir, bagaimana hukumnya orang-orang yang membuat makanan-makanan tertentu pada malam nisfu Sya'ban ini, yang dalam sebagian tempat disebut dengan asyiyatul walidain, membuat makanan-makanan tertentu untuk perayaan malam nisfu Sya'ban ini. Bagaimana hukumnya? Ba'dun nasi, saya Ibnu Utsaimin menjawab, ba'dun nasi yasna'una at'imatan fi yaumin nisfi, ya. Sebagian orang membuat makanan-makanan tertentu pada malam pertengahan Sya'ban. Yuwazzi'unaha 'alal fuqara. Mereka membagi-bagikannya kepada fuqara. Wa yusammunaha asyiyatul walidain. Mereka menyebut makanan tersebut dengan asyiyat al-walidain. Wa hadza la asallahu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu takhsisu hadzal yaum bihi minal bid'ah. Maka mengkhususkan hari tersebut dengan membuat makanan-makanan tertentu, maka dia termasuk dari perkara yang baru, perkara yang bid'ah, ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu untuk kita
perhatikan pada bulan Sya'ban ini. Pada bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ya ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa kalau memang sebelum masuk pertengahan Sya'ban kita adalah orang-orang yang terbiasa berpuasa ya. Kemudian kita dianjurkan untuk al-iktsar minat tilawah, yaitu memperbanyak tilawah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana para salaf dahulu menyebut menyebut bulan Sya'ban ini dengan bulannya Al-Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Lalu ada amal-amal yang sebaiknya tidak kita lakukan pada bulan Sya'ban ini. Misalnya apa? Misalnya adalah mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban dengan puasa ya. Sengaja mengkhususkan hari pertengahan bulan Sya'ban ini dengan berpuasa. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang selanjutnya mengkhususkan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan melakukan ya salat ya. Nah, ini juga melakukan salat tertentu ya. Ini juga tidak ada dasarnya di dalam agama ya. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW kita ikuti seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan apa yang mereka tinggalkan maka kita tinggalkan juga. Itulah di antara makna ya, bahwa kita ini mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita taat dan patuh kepada beliau, dan bahwasanya kita meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.